Saya segera melanjutkan saja apa yang Tuhan inginkan supaya kita harus diingatkan kembali dan kita harus tahu terus bahwa Allah, kasih Allah kepada manusia yang pertama itu tidak pernah dilupakan. Tuhan itulah kasih mempelai di Taman Eden supaya mereka hidup menikmati kebahagiaan, ya, dan kasih ini yang kemudian dilanjutkan oleh Tuhan Yesus, sebab manusia pertama tidak sanggup menahan karena tipu daya daripada iblis itu, ya, tidak memperhatikan pengajaran itu, dan akhirnya manusia hidup tidak dalam ketenangan roh, tidak dalam kehidupan yang rasa hormat kepada Allah, ya, sebab roh mereka sudah tidak nyaman begitu. Bagaimana kita melakukan kita sudah tidak ada. Roh mereka itu ditandai dengan takut, sehingga sudah lihat mereka lari cari itu kulit kayu, lalu mereka menutup diri karena mereka tahu mereka ada dalam dosa. Dan kemudian Allah ciptakan itu melalui beberapa tahun ratus kemudian kasih itu diulangi itu untuk Allah mengatakan kepada manusia seperti Ayub. Kita baca Ayub 33 ayat 4. Kalau kisah Ayub kita sudah lihat, punya keluarga, dan kemudian seseorang berasal di tanah Arabia waktu itu dalam pengujian yang sangat dalam. Tapi sekali Tuhan memberkati hidupnya dan selamanya Tuhan memberkati. Luar biasa. Ayub 33 ayat 4. Firman Tuhan, Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Dia mengakui bahwa roh Tuhan Allah telah membuat dia sebagai manusia seperti saudara, dan nafas hidupnya memberikan dia hidup. Jadi saudara, kalau kita hidup manusia, kita tidak beriman, kita tidak sadar bahwa itu kebenaran, itu ibadah untuk kita lakukan, maka kita ini sia-sia. Tapi Ayub ini mengaku dalam ujian yang sangat dalam sampai rumah tangganya, dia tetap mengakui bahwa itu Tuhan. Nah ini sebab kasih mempelai itu sudah masuk dalam kehidupannya. Ya, kita baca kasih mempelai itu seperti apa? Yohanes pasal 14 ayat 21 dan 23. Jangan kita anggap, ya, maka itu rumah tangga jadi gagal karena kasih kita itu cuma kasih chaos, kasih perlu. Kita sekali katakan aku jatuh cinta, aku tapi omong kosong. Akhir zaman ini omong kosong banyak. Pulau ini banyak omong kosong. Hati-hati kerusakan yang sedang melangkah dan melanda dunia ini. Mari kita baca Yohanes pasal 14 ayat 21 dan 23. Ya, ini kasih mempelai. Ya, Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ini mendengar perintahku dan melakukannya, ini kasih mempelai. Tuhan ada mau dengar, lakukan, itu berarti dia mengasihi Allah. Tapi kalau dia dengar, dia tidak lakukan, omong kosong. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat 23. Dengarkan. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan dia. Berarti bersatu
Bapa, Yesus dan orang yang percaya itu menikmati Roh Kudus, menikmati kasih mempelai, menikmati dalam rumah tangga supaya jangan ada perpecahan. Tapi sekarang iblis ada cukup keras, sangat membuat sesuatu, tapi Tuhan ajar saya seperti Ayub supaya apa yang terjadi maju terus. Jangan kita pernah kalah dengan cara iblis, tapi kita maju manusia ini kembali kepada Ayub yang hidup. Kalau kita tidak sadar rumah tangga kita, orang pepatah katakan penyesalan itu di kemudian. Amin. Bukan saat peristiwa, bukan saat itu. Nanti ada perubahan, baru mulai menyesal. Aduh, bagaimana saya menyesal? Ya, menyesal kenapa? Iblis merusak kehidupannya, akhirnya dia menyesal. Kita seringkali anggap enteng jika hidup kita dalam begitu rasa gampang saat kita menghadapi masalah. Tuhan bilang, siapa yang melakukan perintahku dan melaksanakannya, itu dia mengasihi aku. Bukan saja kami tinggal saya dengan Bapa, tapi kami akan datang dan tinggal di dalam dia, bertabernakel. Seluruh ajaran itu penuh untuk kehidupan yang melihat pola kerajaan Allah, lalu diberi pengertian kepada dia karena Tuhan Roh Kudus itu. Kita sudah dengar laki-laki lalu mempunyai intelektual, mempunyai emosi dan kehendak yang dicurahkan sekarang ini. Siapa yang memuja dia? Siapa yang jadinya hilang? Biar pendeta, sampah lagi manusia. Saya kemarin di pertemuan kita, saya takut. Waktu kita berdoa, Roh Kudus menenangkan hati saya untuk seperti ada sebuah satu tanda tanya, bahwa kalau kita lupa kasih Allah dalam bentuk Roh Kudus ini, nanti daging semuanya. Kita pikir nanti kita mengerjakan pekerjaan nanti berhasil. Iblis akan tunjukkan bagaimana dia lebih hebat. Kita berdoa sehingga kita terus semakin mengerti Roh Kudus punya mau. Ya, sebab kalau kita tidak mengerti, terlalu banyak penglihatan kita bilang, tidak kontrol dari Alkitab itu sendiri, bagaimana karunia-Nya, kita gagal. Banyak kali kita suka bicara sesuatu itu pakai sesuatu yang kita tidak kontrol. Nah, ini sangat berbahaya. Kalau anak kecil, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah dewasa, itu beda. Nah, penglihatannya memang harus benar. Rasul Paulus melihat Tuhan Yesus itu benar. Lalu Tuhan bilang, aku diutus kamu bekerja benar. Nah, kita jangan sekarang banyak percaya bahwa oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Sekarang kita bilang sudah akhir zaman. Yesus Paul. Tapi yang tidak disebut Roh Kudus. Kenapa? Betul Roh bilang, begitu ada memuja saya, maka saya tinggalkan engkau. Baik ini. Makanya Tuhan titipkan, Roh Kudus kau lanjutkan tugas ini, karena kami adalah satu, supaya siapa yang melakukan perintah, berarti dia mengasihi aku, dan kami akan tinggal dalam dia dan beserta dia. Jadi saudara, sudah jemaat yang sudah mengalami kasih Allah, kemurahan Allah, sudah itu perhatikan. Setiap baptisan Roh Kudus, segala kebenaran sudah mulai punya perasaan, pikir, oh ini kehendak Tuhan. Jangan lagi terus bermalasan, jangan lagi sudah kamu kegiatan saya mau mundur lagi dulu. Ya, sementara ya stop maju mundur. Ya, saya sudah bilang pengalaman Tuhan kasih saya kalau lempar udang tarik sundul. Begitu kenal langsung tarik, oh puji Tuhan. Tapi begitu tarik lalu dia mundur, jari putus. Jari putus sundul itu nggak langsung
langsung lari. Ya, putih lagi dia diam di dalam. Ya, kalau yang model begini saya pikir sudah tinggal waktu. Kan Roh Kudus bilang, kalau saya berhenti, saya keluar dari rumahmu, maka engkau tidak ada. Jadi jangan kita terlalu mengikuti pola kehidupan yang ibaratnya usang. Kalau sementara mina bakar para pemuda terus menggerakkan supaya generasi kenal tentang Tuhan Yesus berpribadi, kita terus kenal karena Roh Kudus ini pribadi yang perlu diam dalam kehidupan kita, dan itu sangat penting. Ya, supaya kita kerjakan sesuatu itu bukan kerja sempurna, karena dia sudah berpribadi. Dia berikan kita kemampuan. Coba kita baca Roma 8 ayat 27. Karena dia itu Allah, sama dengan Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Tapi gereja sekarang tidak kenal dia. Mereka cuma angin, bahasa, dan lain. Saya pelajari, saya pusing sekarang. Tidak bisa bikin apa-apa. Mau melakukan sesuatu seperti anak kecil. Nah ini susah ini. Ya. Roma 8 ayat 27. Firman Tuhan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Tambah satu lagi, 1 Korintus 2 ayat 10-11. Mengenal kehendak Allah berdoa bagi orang kudus. Ya, supaya kita itu mendapat doa, supaya kita itu mengenal kehendak Tuhan. Jadi pemimpin itu harus kenal kehendak Tuhan. Banyak kehendak sudah, kalau yang lain belum, yang lain hukuman. Kita terlalu slow Papua ini. Kita sepertinya yang lain sudah ini, yang lain masih tarik mulu. Saya ini, pikiran saya ini pusing. Kalau kita tinggal seperti model begini susah. Ya, 1 Korintus 2 12 ayat bukan 2 ayat 10-11. Ya. Firman Tuhan, karena kepada Allah kita telah menyatakan oleh Roh. Kami ulang, karena kepada Allah kita telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa kenapa di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Roh Anda sendiri tahu yang diam dalam diri Anda. Saya tipu, saya buatkan itu. Kalau ada orang yang tahu, Anda mau tipu saya gimana? Anda tidak mau, Anda yang tahu. Di sini sama, bukan sama tapi lebih dalam. Roh Kudus tahu apa yang Tuhan kehendaki. Roh Kudus diberikan bagian dalam rumah Allah kita. Roh Kudus mentabiskan saya supaya jadi pendeta. Disucikan, dia angkat melakukan tugas. Roh Kudus datang kepada Anda, disucikan untuk jadi tugas pelaksanaan PKW, PKB, komando, supaya kita bagaimana kita melakukan sehingga dia selalu hidup. Dia selalu memberikan semangat kita untuk terus bekerja. Ya, jadi saudara, sesuatu yang luar biasa ini perlu ada dalam hidup kita seperti yang dihadapi oleh Ayub. Kalau kehidupan pertama gagal,
ada mawar dan tapi waktu kisah Ayub ada perubahan. Saya kasih ingat, jangan terlalu konsep kita yang begini. Kamu itu manusia dari tanah, dari harus kita berpikir, jangan berpikir dari tanah yang artian. Kita lihat kita berpikir, oh tadi ada dari tanah kembali. Tapi Ayub ya, dia mengakui bahwa Tuhan menjadikan dia hidup, berarti kan dia lahir. Lalu kemudian dia bisa dibilang nafas Allah. Artinya supaya zaman yang kita ada ini, jangan sampai pandangan kita itu terlalu ke Adam sana. Nanti kita konyol di pelodok, pekerjaan Tuhan akan gagal dan kita tidak bisa buat apa-apa lagi. Sekarang banyak pendeta, banyak yang sudah pusing. Barat daya mulai coba-coba dengan manusianya, tidak bisa. Jangan bilang pemerintah, orang dunia ini tidak ada Tuhan di dalam. Siapa yang bilang? Jangan sampai ada yang Tuhan tidak ada di dalam. Sampai Anda putus asa, harus periksa itu. Sebab Roh Kudus itu tadi kita lihat dia punya intelek, emosi, kehendak. Dia menyatakan hal-hal dari Allah, terutama kita jemaat Sion. Ini hal-hal dari Allah. Lakukan KKR. Terus apa lagi? Panitia dibentuk, tugas. Itu rencana yang kehendak Allah. Supaya Injil firman ini diberitakan, karena orang lain belum bisa menerima dengan bagaimana gerakan Tuhan dalam mau menolong orang lain. Orang kalau sudah tidak penuhi Roh Kudus, ya susah kalau kita bicara karunia. Ya, susah. Nanti kalau saya bicara tentang menjadi bingung, dia tidak dapat karena tidak dipenuhi Roh Kudus. Tapi banyak kali kita sudah dipenuhi, tapi kita tidak mau tahu apa yang Tuhan kasih untuk kita kerjakan. Kaum bapa, kaum ibu, pekerjaan-pekerjaan yang akan datang. Kita acuh tak acuh. Minta Roh Kudus selalu ada dalam mendengar firman seperti ini. Kalau Tuhan, aku mau diisikan kepribadianmu yang bisa mengenal apa yang Tuhan mau. Penuhi rohku, penuhi perasaan hidupku yang emosional ini. Ya, supaya aku melakukan kehendak Allah, memenuhi pikiranmu. Itu Roh Kudus. Saya pernah ajar Anda bahwa kalau kita berdoa sama Tuhan itu, kita mengusahakan, kita pasrah kepada Tuhan bahwa kita ini tidak bisa. Ya. Ada yang kita bisa. Saya peluang untuk KKR begini, tapi kalau sudah terbatas dia seperti itu, ya kapan? Tapi kalau serahkan Roh Kudus, kau yang berbicara di antara anak-anak Tuhan ini, kau punya tahu, kau yang kenal kita, pasti dia tergerak. Oh, saya lakukan itu karena saya lakukan pekerjaan Tuhan harus jalan, pekerjaan Tuhan. Nah ini karena Roh Kudus itu dia begitu. Supaya dia melengkapi kita, itu yang dibilang mujizat, diberikan kuasa. Tapi kalau kita sudah berupaya lalu kita bilang begini, ya sudah, saya sudah tidak bisa Bapak Gembala. Panitia bilang, ya sudah tidak. Ya lalu lupa satu, Roh Kudus. Kita ini bukan Roh Kudus, tapi Bapak Gembala kena Roh Kudus. Kita itu tempatkan uang itu misalnya, kita ini tidak sanggup. Nah, saudara, itu semacam target supaya kita bisa kalkulasi kalau kita ini keseluruhan mungkin sekian juta. Itu cuma pengenalan dia salah satu hikmah. Oh, terus bukan kemudian kita rasa terpaksa, tapi kita bisa. Tuhan, aku nih, kami tidak sanggup, tidak tahu dibuat seperti apa. Ini yang Tuhan mau.
Itu doa yang Tuhan dengar. Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita itu dia merasa benar-benar. Dan akhirnya dia menunjukkan jalan. Oh, ini ya. Ya, saya rasa itu yang selalu siang dan malam saya ajar untuk Anda, supaya Anda kenal bahwa saya ini manusia yang tidak ada apa-apa, tapi kau punya kehendak itu harus jadi kenyataan di tanah dan negeri ini, dan kau tunjukkan itu supaya orang lihat bahwa kenyataan yang kau ada dalam seluruh penyelenggaraan yang kita lakukan. Orang melihat, oh benar ya. Dia sendiri terbuka dan dia berdoa. Ini yang Tuhan ingin kepada kita, maka itu hari ini kita harus penuh dengan kasih mempelai. Jadi kita sudah dengar, itulah firman Allah. Ya, kasih kepada firman Allah, memelihara di dalam hidup nikah rumah tangga, memelihara dalam sebuah jemaat untuk Tuhan. Orang bingung kasih mempelai itu apa? Tadi sudah dengar. Itu satu, Bapa, Yesus, Roh satu. Itu disebut kasih mempelai. Bukan kasih sembahan, kasih keluarga, kasih rumah tangga. Ada rasa, oh ini sukar, ini harus diperbaiki. Apalagi kalau Roh Kudus sudah ada. Iya, udah gini, kita harus lakukan seperti ini. Ya, saudara kasih supaya kita juga tahu kehendak Tuhan, ya. Dan Roh Kudus itu memberikan karunia. Kita baca karunia ini kembali lagi 1 Korintus 12 ayat 3 sampai 11. Saya perlu ingatkan kita, karena kita hidup di saat-saat yang sangat relatif singkat untuk menyongsong Tuhan datang. Kita tidak tahu kapannya, tapi supaya kita harus menghargai living aspek pelayanan di segala bidang, kita ingat bahwa kita harus lakukan seturut mau daripada Allah sendiri. Yesus dan ini Roh Kudus. Ya, 1 Korintus 12 ayat 3 sampai 11. 1 Korintus 12 ayat 3 sampai 11 firman Tuhan. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, jadi ini sebentar lagi belajar tetap berdiri. Dia tidak sembarang untuk mengatakan perpecahan daripada tubuh sebelumnya. Atau bagaimana? Kalau kita dengar dua pembicara terus dan sebagainya, ya. Anda boleh bukti akan jadi kata yang kering dia dan kering dan bubur yang benar, karena kita harus bertobat, kita harus sadar bahwa kita ini tidak bisa. Itu kehendak Allah untuk persekutuan. Roh yang menuntun kita itu diperiksa. Roh apa ini? Ya, terus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Itu dalam satu artinya 9 karunia Tuhan Bapa, 9 karunia Yesus pelayanan, 9 karunia perbuatan dan terus. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, supaya beriman kokoh hati badai saya tetap ada. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Saudara berdoa semua ini karunia dari Allah. Pertahankan terus, bukan menyala-nyala kemudian hilang. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat.
Ya. Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk pernubuatan. Dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Dia kasih secara khusus karunia. Jadi kita kerjakan. Kaum bapa, kaum majelisnya, saya lakukan. Tapi kalau orang tidak kedua, terus bisa malah ini, dia tidak mengerti bahwa Tuhan kasih mungkin tadi sudah disebut 9 karunia, pelayanan, perbuatan kasih. Dia sudah kasih sesuai kehendak untuk Anda. Dia penuhi rumah Anda supaya rumah Anda itu jadi manusia yang bukan pasif, mengasihi perintah Tuhan, nasihat, pandangan. Oh, ini Tuhan menyenangkan engkau. Begitu. Ya. Saudara, kita sedang menghadapi tahun-tahun yang cukup merepotkan, merugikan. Nanti kita akan mengerti bahwa Roh Kudus menyertai kita atau tidak. Ya, kalau orang coba-coba melakukan sesuatu katanya Roh Kudus, pada Roh Kudus, tahu Roh Kudus? Kata harus dipenuhi itu kontrolnya kebenaran kemana? Gak ada perubahan. Itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu memenuhi kita, lidah-lidah kita mulai berubah, perkataan kita ada bukti perubahan, melakukan sesuatu dengan hikmat, dengan tanda-tanda heran, sehingga dunia ini ini benar-benar ada kekuatan Roh Kudus yang begitu. Ada orang berpikir katanya penuh Roh Kudus tapi masih sadar dengan cara dunia untuk nanti segala sesuatu dia. Lalu kalau tidak dijawab, kasih masuk proposal, kalau tidak dijawab, aduh, tidak lakukan kenyataan Tuhan. Nah, kita ini gereja ini saya baru kemarin ketemu pimpinan, lalu dari sana saya ke Solo lagi, semua pergi mau di pemerintah. Sampai Bapak Wali Kota nggak tahu itu siapa kan lalu kami ini asis Allah kami buat ya sudah. Lalu kalau memang pemerintah sudah tidak setuju, kita mau bilang apa? Harus berhikmat Tuhan supaya barang ini jalan itu berharga sepanjang begitu. Kita terlalu pikir lebih dari Roh Kudus. Ya, kalau kemarin kami sidang pertama dan kedua saya belum saya pulang, kalian lanjut yang kedua. Ya, dan saya tidak bangga, tapi saya melihat sesuatu yang perlu dibina, perlu dikenal dengan baik supaya bisa, karena Roh Kudus yang bisa memberi intelektual itu. Ya, hikmat, pengetahuan dan sebagainya, iman dan sebagainya, perbuatan kasih. Kita baik itu dari Bapa, Yesus untuk pelayanan, dan juga Roh Kudus karunia itu. Nggak lebih 9 saja. Dan itu saling melayani untuk kepentingan tubuh Kristus, untuk sidang jemaat kita ini, supaya kita saling melayani, melihat Tuhan punya rencana. Oh, ini Tuhan berencana dengan bagaimana kedatangan yang ini Tuhan punya rencana. Kita disatukan untuk melakukan ini yang Tuhan mau sekarang. Tapi bagaimana terus saya mati ini, mau bikin begini, waduh, tolong jangan kasih setan kuasai pikiran kita, hati kita lagi. Ini pekerjaan Tuhan, memang kita lakukan. Ini yang Tuhan mau. Yang tadi saya bilang, kalau roh yang benar
maka engkau akan melakukan perintah kebenaran Allah. Saya sehingga minat banget ya. Olahraga, apa yang disampaikan saya? Tuhan Yesus, bukan, memperkenalkan. Terus ada aspek yang lain yang kita buat itu. Dan terima Yesus palsu kan? Tapi karena engkau dikendalikan Roh Kudus untuk maksud yang baik, maksud dia bilang, karena Roh Kudus dalam hidup kita, dia mengurapi kita dalam tindakan kita. Udah, pertama orang Kristen lah, itu bahwa pendeta pahamnya itu mungkin menangisnya itu cuma nangis manusia. Apa tidak tahu bahwa dalam hidup itu punya argumentasi, punya visi, punya langkah ketika membuat ini ada tujuan. Nah ini, saya heran kalau sekarang Anda masih tidak percaya kepimpinan ini untuk menghasilkan. Saya bingung, ya. Sudah dikasih kehendak, sudah diberikan apa yang dibingung, tapi Bapak belum jadi kenyataan. Terus dia berdua harus menyerah. Siapa tahu Tuhan punya kehendak. Tadi kita bilang bangsa itu jalan 40 tahun baru mereka satu, akhirnya bisa berubah dalam posisi seperti apa. Yang penting supaya kita itu senang ikut Tuhan, melayani Tuhan. Maka itu saya kalau sudah bilang kasih kalian dibentuk rela itu, perhatikan. Oh, daripada kita pikir sendiri-sendiri pusing, kita bertemu. Itu kesempatan sama dengan saya. Harus betul evaluasi, gelisah, bukan terlantang terus kosong. Sama dengan kota Sorong ini sudah pusing. Saya baru mau bina 2 nih, kota dengan kabupaten. Sepanjang perjalanan Jayapura Sorong mereka datang dan menyampaikan apa yang mereka kerjakan. Lalu saya bilang kalau kondisi seperti ini masih Bapak, kami tetap dekat Bapak dan kami tahu perubahan itu. Kami akan tumbuh di kota Sorong ini yang sudah serba kebingungan. Karena semua yang mengatakan Roh Kudus bukan Roh Kudus. Pertamanya orang kata seperti angin ribut. Tidak ada kenyataan. Saudara, belanga itu kalau masa panas, kalau dia sudah panas, coba angkat, dia ngomong sebentar, akhirnya dia tenang kembali. Kepimpinan-kepimpinannya tidak lanjut. Sebab terus dia. Tapi kalau ada susah sekalipun, ada yang Tuhan kasih, ada dalam hidup sehingga kita bertanya, Roh Kudus, tolong saya. Udah, apa yang kau bilang? Ya, karena Tuhan berarti saya sudah ditebus menjadi milik-Mu Tuhan. Berkat itu barat, utara, timur. Iblis, tolong pegang. Kalau tidak mau kasih saya, begitu. Kita di sini saya sudah kasih gambaran untuk kalian itu lebih baik. Sangat sekali. Luar biasa gimana kita berdebat tidak berdebat tapi ruang kerja saja. Masih ada pendeta belum tahu bikin sakramen baptisan air, sakramen perjamuan kudus, sakramen pernikahan. Ya, dan saya kenal di gereja kita ini paling cara bikin perjamuan kudus. Susah, karena tidak tahu. Itu dititipkan oleh para enam orang tua. Jadi saudara tahu bahwa GPGP sekarang itu yang tadi dirancang harus 12, 9 baru ditetapkan. Kemarin itu 6. Itu cukup setengah mati karena kita manusia itu ada emosional. Mau bikin tindakan ini, tindakan sana. Kok tidak dengar, kok kasih kau majulah, itulah manusia. Ya, rumah tangga begitu. Pikiran cuma manusia tuh, bikin masalah tuh, nggak pernah pikir kasih.
Padamu aku cinta kau. Terus kau, aku juga cinta kau. Masuk dalam pandangan iman, kasih mempelai. Tapi kemudian aku lupa engkau, aku benci engkau. Dosa terus. Gue juga dosa. Jadi tolong, kalau Allah itu sudah bersatu, jadikan kita lahir laki-laki perempuan dari kandungan yang satu. Kita bekerja sebagai manusia yang tidak benar, tapi Allah sudah jadikan kita menjadi satu. Jadi pandangan kita itu harus positif, melakukan yang Tuhan punya mau, supaya Tuhan punya pekerjaan itu menjadi kayak ini yang Tuhan mau. Ya. Jadi manusia kita tidak boleh pakai cara mata saya lagi, nanti ini paling parah. Kalau sudah pakai mata, harus pakai hati. Harus pakai kebenaran supaya begitu gelombang badai begitu banyak. Ingat, ada kasih di dalam, ada firman Allah yang dikatakan melakukan perintahnya, dan kami akan bersatu. Oh, itu perintah kasih mempelai langsung, tidak bisa buat apa-apa. Maka itu yang bergaul dengan orang di luar Tuhan. Sudah jemaat, banyak kali kita suka gaul, bicara cinta-cinta, kita suka gaul, hidup gaul, akhirnya kita jadi susah. Ini cara iblis supaya kita hilang dari persekutuan. Ya, waktu kami rapat saya, Pak Ketua menyampaikan istrinya saya bilang, ya, hati-hati Roh Kudus harus dipikirkan. Di kerajaan Allah itu ada dewan. Kerajaan surga saya itu tempat tua yang sujud hormat. Ya. Saya itu tidak suka tipu, omong kosong. Saya orang, ya, kalau ada itu harus jujur. Karena kita seringkali tanpa sadar hanya Roh Kudus keluar dari hidup kita. Kita konyol, kita susah. Maka itu saudara, hari-hari ini kalau kita sudah hadapi itu, kita tidak boleh diam. Kita harus kerjakan pekerjaannya terus jalan, sehingga waktu dia sadar bahwa dia tidak, dia hidup bangkit kembali. Ini ajaran Tuhan. Saya tidak bicara dari ajaran saya, karena di gereja dunia ini kan ada ajaran-ajaran, doktrin-doktrinnya. Kita ini harus peka dengan apa yang ada pada kita di tanah Papua, supaya Roh Kudus tinggal dan pekerjaan bisa dilestarikan. Kita makin dewasa, laki-laki perempuan, kita dilahirkan hidup dalam kekudusan karena mempelai Tuhan. Bapa Anak sudah satu, Roh Kudus, laki-laki dari Allah. Bagaimana bisa buat kami perempuan laki-laki? Ini yang kenyataan. Itu maksudnya Allah buat gambaran supaya kita tahu kita dibuat menurut gambar dan rupa Allah. Begitu. Udah. Tapi kalau iblis dia masuk, langsung kasih mempelai hilang. Dia masuk di ayo, dia pakai orang-orang tertentu, lalu dia obrak-abrik, dia masuk dalam rumah tangga, istri mulai angkat, lebih bagus tinggalkan Tuhanmu. Kalau Tuhanmu benar, kenapa biarkan kita melarat? Nah ini. Iblis itu tidak suka kalau kita itu mau jadi orang yang mengiring Tuhan. Diisi kasih mempelai untuk melaksanakan perintah-perintah dari Allah. Iblis dia tidak suka. Dengan banyak cara supaya Anda bisa keliru gitu. Jadi saudara, tadi kita sudah baca sumber
Karunia itu seperti itu. Yang Tuhan kasih kepada kita, ya, supaya kita peliharakan. Jangan sampai kita tidak lakukan. Roh Kudus itu punya perasaan hati seperti kita. Perasaan hati, singgung, ya. Dia sangat dekat, kita harus rendah hati berpikir, oh, Roh Kudus itu beda dari saya. Itu pekerjaan Tuhan. Tapi ini sakit, ini tidak menyenangkan, ya. Tapi itu kehendak Tuhan. Belajar terus sampai akhirnya kita kuat, supaya kita mau contoh lagi sama yang lain. Kalau saya ajar ini kepada anak, terutama saya, ya, supaya saya mewujudkan kesatuan, bukan perpecahan. Saudara, sidang jemaat Getsemani dengan air mata, mereka bertanya dan saya sudah pikir, sudah saat dan waktu kabar mempelai tidak tinggal di jemaat Sion untuk kita, tapi harus disampaikan bagi tanah Papua, karena sedang terjadi sesuatu yang sangat sukar, keharusan. Seseorang hukum dan HAM dari kami, Poraro, katakan utamanya ini, saya baca di 1000 pendidikan Bambinau itu ada nama Timotius Maniani. Saya itu pikir siapa ini Bapak Maniani ini. Tapi waktu kita mubes, saya lihat kok Bapak Maniani. Padahal dia sendiri didikan angkatan ke-23. Setelah pendiwana mungkin pom, terus saya katakan, saya melihat sudah ada titik. Dia juga siap, yang rindu untuk termotivasi bagaimana mengembangkan kerajaan Allah. Saya kasih titik saya. Tadi kita di perjalanan dia sudah SMS, Bapak siapkan generasi kepada Raja 4. Karena kami seperti hukum dan HAM akan membela anak-anak adat di negeri ini untuk mempunyai proporsi bersama pemerintah. Mari hubungannya. Saudara, betapa berkat yang sedang turun mau memberkati Sion. Sini jemaat sudah baca yang saya kasih. Hei barat, kasih ke sini. Hei timur dan sebagainya. Sebab Tuhan sudah tebus kisah dan Tuhan, itu kamu punya. Cuma iblis yang tele-tele, iblis yang kasih halangi kita. Maka itu kita harus berjuang, kita tindak, kita ikat iblis. Kenapa kota kita punya milik? Nah, seperti sekarang saya dikuat, terima kasih dari Matian Rukun dalam doa Anda itu menjadi berkat. Saya pikir barat, utara, timur ini kan bukan barat sekedar di rumah ini, barat yang bisa rumah yang ada di Tarim sana gitu. Saya pikir yang di sini, tapi yang di sana itu Tuhan kasih. Jadi kalau kami sudah ke Jayapura, sudah. Ya, kami bilang ke Sorong, udah itu lagi. Jadi saudara, jaga hidupmu, saya pesan. Jangan saya ajar sampai saya mulut capek, lalu Anda tidak diisi Roh Kudus. Anda tidak berguna, maka percuma Anda menjadi umat Tuhan. Percuma sia-sia. Tapi kalau boleh, ketika Anda mendengar dan diisi oleh kasih mempelai, bagaimana pekerjaan Bapa dan Allah satu dan Roh Kudus, sampai engkau dikarunia ini bersatu untuk perbuatan pekerjaan Allah. Saya cerita kepada dua pendeta, sudah 2 sesi puasa dan masuk, dan kita akan tiba di 30 malam. Perkumpulan habis-habisan hanya supaya kita membawa kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Siapa yang melakukan perintahku, berarti dia adalah bersama dengan kita. Ya,
Karena itu saudara, jaga hidupmu jangan sampai mendukakan ciptaan Roh Kudus dalam hidup Anda. Apalagi dalam rencana Tuhan ini. Ya, tolong para pimpinan yang dikasih, kita semua harus berani buang konsep lama. Aku itu tidak bisa, aku itu dasarnya tidak, harus bisa. Saudara, saya lihat tayangan sesuatu di konsol. Saya pikir-pikir, mungkin kita bilang mereka bodoh, ya jelas, tapi memang mereka tidak tahu. Lalu kalau mereka sudah tidak tahu, kira-kira bagaimana? Mungkin mereka harap Roh juga. Jadi kita perhatikan dulu, ya. Sama dengan kita kemarin ini harus bagaimana? Tidak tahu. Saya pikir ada Roh Kudus yang menolong. Mana yang bisa kita kerjakan, mana yang kita harus sabar. Begitu. Saudara, kami pulang dengan satu hari kami obat dan saudara yang menikmati hotel luar biasa senang. Saya bilang sama Tuhan, ini Bapak pulang karena kita punya pertemuan ini sudah berubah, tambah berubah. Karena ada ular di dalam mencari sebab supaya berubah. Ya, saya perhatikan masuk terus memang modelnya begitu. Jadi GBGP ini kalau kita tidak punya iman, kita tidak perhatikan Roh Kudus, kita tidak perhatikan kebaikan ajaran firman kita bersatu, kita akan gagal dengan tipu muslihat itu, bawa ke sana, bawa ke sini, kita pusing. Sampai kalau boleh perpecahan terjadi, itu kerjanya Iblis. Kalau boleh di jemaat Sion kita ini supaya jangan untuk lain keluar ke sana mulai lihat itu jengkel, ya. Tapi sudah waktunya nanti begitu. Yang nanti tidak sama dengan kita itu memang dia tidak sama. Sekalipun dia menyatakan pengajaran sama seperti kita, tapi dia tidak sama. Kenapa? Karena ada tipu muslihat, dan itu akan menuju kepada kehancuran. Iblis tipu Hawa, semua kena kutuk habis. Ya, maka itu sedang jemaat jangan kita bermain-main dengan dusta. Kita lihat Tuhan punya penekanan jaga kesatuan. Tadi kembali kepada 1 Korintus 12 tadi ayat 3 sampai 11, jangan merusak kesatuan, tapi harus kesatuan itu jujur, harus menjadi satu. Ya, saya teringat penyampaian orang tua dua bangsa besar menjadi satu roh dalam satu tabernakel. Sudah tahu Injilnya model apa? Saya kurang bisa bicara bahasa Inggris ya. Pola kita itu pola kerajaan Allah. Mulai dari pintu gerbang itu saja, itu pola kerajaan Allah. Bukan Musa sendiri yang terima, buang pemakda sendiri. Dia cuma terima, lalu dia bilang bikin tabut, bikin segala-galanya, lalu itu sudah kebenaran. Sudah mengerti kebenaran, Van Hessel mengatakan dalam bertemu susunan waris dia mulai dari pintu gerbang dan seterusnya, karena tujuan awal tabut terjadi. Udah, waktu saya ditanya, saya bilang pulang ada sekarang. Saya tidak sombong, saya sekarang ada. Artinya pemahaman pengajaran ini telah ada untuk dibangun. Oh, jadi bukan menggabungkan saya, tapi kalau boleh supaya ini terbukti di tanah Papua bahwa rahmat Indonesia, roh kedatangan itu sedang ada dan memulihkan kita, supaya kita lihat, oh yang tadi kita bangga-bangga itu
Robi sudah sampai di tempat tangan, sudah sampai sini. Kita tidak dewasa, mari kita lihat ada hujan. Hujan ini menentang mempersiapkan diri kita untuk menjadi mempelai Tuhan. Pesta, bahkan peperangan bersama Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Ya, jadi itu keyakinan saya, makanya saya sudah tahu berita untuk Anda. Amin. Berikan Anda, mari duduk kaum Bapa, kamu mari lakukan. Itu berkat. Itu berkat sudah kasih Anda itu. Lakukannya. Tapi saya sudah stop dengan hidupan yang selalu ragu-ragu, kecewa. Ada jemaat begitu, cuma mau dengar. Tapi kalau diperintahkan ragu-ragu, kalau disayang baru mau sayang, kalau tidak disayang, ini gereja model begini yang sekarang saya ya, di mana-mana itu terjadi. Mau maju tidak bisa maju, karena semua begitu. Karena pemimpin itu tidak mau berargumentasi, menanyakan ini bagaimana dan sebagainya. Nanti mau dikasih diklat, nggak mau lagi. Ini model apa kalau nggak mau? Terus itu nggak semua. Kenapa? Siapa pemimpin? Saudara, saya bicara dengan kasih Kristus karena kita sudah ditebus oleh darah, supaya kita saling menolong kita. Jangan kita punya perasaan begitu akhirnya pekerjaan yang sudah taruh di pundak kita tidak merugikan. Ini tidak begitu. Ya, jadi saudaraku, kita jangan menduka-citakan Roh Kudus, mengolok, menghina, mendustai, ya, menghujat. Karena itu pekerjaan nabi palsu, pekerjaan guru palsu, antikris. Dia tidak suka kalau kita disebut tabernakel tubuh Kristus. Tabernakel lagi kita lihat ya ke jalur ke yang lain itu. Karena saya sudah percaya, saya sudah bertobat mesbah korban. Kalau saya sudah baptis jadi anak Tuhan, pintu kemah saya sudah jadi orang yang dibaptis. Saya masuk menerima pengajaran menjadi pelita menjadi terang, saya menjadi penyembah. Saya harus berrobek daging karena Tuhan akan datang, dibawa kepada kita, dan ya, saya hidup dalam kekudusan kesatuan sekarang, dilindungi untuk mengerjakan perkara yang besar. Iblis itu benci, bukan benci saya benci Anda juga, ya, supaya kita tidak boleh bikin KKR, kita tidak boleh bikin apa-apa. Tapi kalau Anda dengan saya kita bersatu, kadang roh kekuatan, kita ingin memuliakan Allah. Biar dia bicara dari jauh, begitu terang tiba-tiba dia jauh. Saudara suka begitu? Suka berwibawa? Saya suka begitu. Jadi kalau langsung bukan kehendak Allah, intelektualnya Roh Kudus, bagaimana mendorong emosional kita. Ya, manusia ada emosi loh. Tapi emosinya apa? Emosi bekerja Tuhan itu kan beda. Kehendak Tuhan ini. Kalau anak ini kok ikut sudah. Tapi kalau sudah besar, kita berpikir yang bagus. Karena kita sudah besar. Oh, kerja. Nikah itu dari muda kalau sudah besar. Maka itu bukan terus terus pacarannya. Bakal itu sekian. Ini nikah model begini tidak diberkati oleh Tuhan. Oh, Tuhan sudah sama-sama dewasa. Anak-anak kita itu bagaimana kita pikir ini. Maka itu menerima kasih. Mempelai. Ulangi kita baca itu ayat dulu. Saya ingin supaya kita tidak lupa. Banyak kalau kita lupa juga. Yohanes 14 ayat 21 sampai 22. Apa? Ini yang disebut kasih mempelai. Oh, habis saya bingung. Coba deh. Dari pandang mata kita, oh Bapak Yesus Kristus bisa ada anak yang ada mempelai. Yohanes pasal 14 ayat 21 dan 23.
Firman Tuhan. Ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, memegang dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Ini kesimpulan. Ada bapak, ada anak, ada mama. Lalu ada yang bilang, oh itu Roh Kudusnya ya, perhubungannya. Siapa yang bilang? Ini kasihan. Jadi kalau kita pikir manusia, kita sudah lahir berdosa, kita tidak mau mengerti kasihan. Susah. Tidak pernah ada perubahan. Kristen kita 10 tahun, 30 tahun kita begitu naik perubahan. Mati konyol. Sudah tidak ada harapan lagi. Karena kita tidak mendapat Roh Kudus. Kita sudah dibaptis tapi kita tidak mau sungguh-sungguh. Roh Kudus penuhi saya supaya saya diberi karunia. Penuhi kapan? Dengan firman Allah mengaku merasa sebuah itu Roh Kudus. Hari memberikan saya terus berbuat, rajin terus, lama-lama itu menjadi kisah nyata. Bukannya dibuat selama ini, buat hebat segala-gala setelah itu habis juga, bingung. Karena menghujat Roh Kudus. Jadi orang GP-GP itu selalu cuma pikir Roh Kudusnya gitu. Kalau buat sampai dia lidah adalah itu Roh Kudus. Kalau ada bilang roh setan, nanti dia marah. Kok hujat setan? Roh Kudus. Padahal dia sendiri tidak tahu. Baru aja ketemu dia itu roh apa? Saudara, kita kenal Roh Kudus yang melalui firman Allah, imani lalu kita berbuat bagi perintah, itu baru Roh Kudus. Oh, Bapak Gembala melayani kepentingan, saya ini digembalakan Roh Kudus. Saya diberikan, dari mana? Oh, saya berikan berkat. Bapak Gembala, kebetulan kamu seperti ini untuk pekerjaan itu Roh Kudus. Ya. Jangan menduka citai dia. Kita juga minta diperiksa oleh Tuhan supaya jangan sampai kita menghujat dia. Ini karena tingkah laku kita tidak cocok dengan dia. Dia tinggal. Jadi kalau kita sudah cocok, kita mulai rasa dia mulai seperti tersinggung. Kita sudah tidak bisa bikin apa-apa. Harus pelihara dia melalui praktek cinta kita kepada firman Allah, cinta dalam amanat Tuhan, cinta dalam menjaga kasih Allah. Amanat Tuhan, pergi jadikan sekalian bangsa menjadi muridku, berikan mereka bertobat diselamatkan. Ya, oke. Jadi saudara, kita punya tindakan harus baik supaya ada kesatuan. Ya, satu manusia itu begitu. Dia beda. Jadi kalau kita sudah tidak pikir kesatuan, roh lainnya lain rugi. Ini yang susah kerja pakai sekarang. Wah, denominasi ini lebih bagus. Saya ini denominasi. Kalau ini terus lama-lama setan masuk hancur semua. Tapi kita ada nilai yang kita kerjakan yang kita mau. Ya, saya tunjuk di pada program ambatan persiapan calon pengobatan nanti. Ini. Jadi kita tidak berjalan lagi menurut cara kita, tapi kalau menurut cara kita itu maksudnya yang dikehendaki Tuhan, yang Tuhan mendukung dia itu beda dengan cara manusia sendiri yang tanpa Roh Kudus, itu beda. Yang saya maksud tadi cara manusia yang tidak ada Roh Kudus begitu. Ya, karena Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu satu.
perbuatannya juga satu, rumah tangga juga satu, hormat. Nanti di Yerusalem ya satu. Kita roba jadi semua sama dengan Bapa Surgawi. Seperti Dia ciptakan kita di bumi, laki-laki perempuan. Ketika kita sudah sampai di sana, ada Bapa, Mama, anak kita. Mana mamanya? Mana anak? Jadi Yerusalem itu kota keluarga yang besar. Ya. Oh, gitu kan Bapak? Iya, firman Allah yang bilang. Jadi kalau di dunia belum kita harus jaga suka dari suka pancuri, dia bikin masalah dan sebagainya. Kalau boleh, jangan jadi keluarga yang jadi aman. Anak saya begitu sampai mengeluh, Pak, sudah kamu pakai polisi. Keputusan paling kamu punya keputusan ini. Karena saya pikir-pikir, jangan hanya mutlak dan merugikan. Biar mereka ada supaya mereka tahu menyesalnya betul-betul. Jangan menyesal omong kosong. Ya kita doakan untuk besok apa yang dia buat, karena dari pihak kepolisian sudah menyatu untuk menyelesaikan masalah. Dan saya kasih tahu yang ada menjadi tetangga, jangan beri kesempatan iblis masuk untuk mengganggu lagi nikah rumah tangga Anda. Sekalipun orang Kristen sudah dimana, saya pesan nikah muda sangat dilirik oleh iblis, supaya kalau boleh kalian itu pecah-pecah. Kalau boleh kalian itu menciptakan seperti dunia beranak semerono, hancur sana sini. Itu iblis. Dia sekarang menciptakan. Saya bisa nikah rumah tangga. Saya sudah capek. Urusan Anda yang sebenarnya Anda katakan aku cinta itu omong kosong berarti. Karena kita orang tua ada buktikan, tunjukkan bukti. Orang olok sampai berkata model apa? Tinggal Anda ngomong. Kalau Tuhan berikan hukuman bagi Anda juga kapok. Jangan main-main dengan Roh Kudus. Hukuman ini itu bukan Roh Kudus, Roh Kudus. Kalau saya kudis, supaya anak kena kudis. Saudara, tapi Bapak Kumara kita buka. Saya mau supaya bagus. Kita ulangi. Korintus 12 cuma singkat saja, ayat 4 dan 11. 1 Korintus 12 ayat 4 dan 11. Ini Roh memulai. Satu, ada bapak mama masuk sini rumah tangga. Upayakan satu. Kalau sudah satu dengan istri yang lain, gitu. Kalau orang tua nggak apa-apa, sudah hari tua. Ya. Kalau orang muda, jangan kasih pertama saja. Setelah itu gereja itu, mundur jauh. Saya heran. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11. Maaf, ayat 4 dan 11. 1 Korintus pasal 12 ayat 4 dan 11 firman Tuhan. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Karunia. Ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Supaya jaga kesatuan tubuh Kristus. Kita ini sedang jemaat. Kita ini satu proses. Kita punya visi, kita punya misi. Oh, itu tujuan kita. Satu roh, kesatuan. Selesai. Nanti kita ke Jayapura, kesatuan. Orang tanya ketika bilang kesatuan. Orang seruin pesta mati, kesatuan. Nah, ini umpama. Ya, satu anak muda dan saya tinggi. Dia bilang, Bapak, saya pikir gereja kenapa tidak biayai orang muda supaya di kota-kota. Saya lebih setuju lihat roh-roh penginjilan. Karena di tanah Papua ini, di darat itu susah. Oh, bagus. Anak saya, nah itu bagus. Itu pikiranmu bagus. Jadi saya bilang, anak-anak kota Jayapura perlu dengan kabar mempelai. Supaya dia stabil dalam kehidupannya, nanti baru dia berubah menuju orang-orang di darat sana.
Jadi di dalam kota itu harus terima kabar mempelai. Karakternya digosok. Ya. Kalau saya ini dulu juga hidup tidak baik, sampai rasanya Iblis mengajar saya terima pengajaran. Tapi saya mendapat kemurahan. Ya saya ini kemajuan kota jadi baik kalau Jayapura. Orang-orangnya jadi karakter. Siapa yang membawa perubahan? Kita tunjukkan lewat wujud kesatuan, program pelayanan. Kita berkorban untuk nama Tuhan. Tidak perlu cari nama. Saya yang kasih besar, saya yang kasih, tapi hati terdorong. Ini bawa untuk Tuhan, Tuhan dan keluarga. Kita bawa dan bisa telah terjadi. Saudara, ini yang perlu supaya jangan ada orang gila lagi. Orang yang seperti di kuburan sana pakaian telanjang. Orang sehingga supaya orang jadi heran, oh ada perubahan. Jangan cuma nanti kesembuhan sakit disembuhkan, wah itu boleh. Nanti setan sembuhkan, wah itu boleh. Justru enggak ada depan lagi. Kita bingung. Ini kira-kira Tuhan disembuhkan kan? Ini setan. Ya. Jadi kalau boleh kita bawa pengajaran perubahan sehingga manusia itu berubah karena lihat kita manusia dia berubah. Hanya kalau berubah teknisnya kesalahan baru ada ya kita berubah. Tapi tidak mudah. Mendidik dengan seluruh pengetahuan menyampaikan berubah itu tidak gampang. Nah, ini pendidik. Ada orang sudah berubah tapi tidak lihat diri. Saya sendiri sudah berubah, saya sudah diisi dengan nilai sehingga saya bilang berubah. Begitu ada tantangan, saya yang lakukan korban, lalu orang lain terus berubah. Ya, ada satu BPD baru dilatih, kita bicara keuangan. Dia babatan segitu itu. Saya yang tambah yang Tuhan. GBDP ini sudah tidak ada hikmat lagi. Cuma musuhan saja. Uang yang kecil disibuk. Lalu ada bapak kepala lain bilang, ya kami sudah cukup. Kami sudah bukan perpuluhan. Dan ini jadi dan sebagainya. Meja pimpin bilang, saudara-saudaraku, para gembala, tolong uangnya dirincikan. Naik sekian-sekian. Perdebatan di situ. Ya, tidak tahu ada jawaban. Nanti pertanyaan terakhir, uang saja baru bikin apa? Tinggal doakan. Ya, saya sampai usul ini dari meja pimpinan sudah bilang begitu Bapak Ustaz saya sudah bikin departemen keuangan. Saya pesan untuk dicas manajemen dia itu turun. Dia bersama para gembala untuk memberikan sistem dalam pembukaan nilai. Karena itu praktek yang kita hadapi di Raja Ampat. Tapi kalau semuanya cuma begini, kita punya pengalaman yang lalu-lalu. Kasih berkurang naik juga. Tidak tahu. Itu terjadi. Jangan kita saling katakan bahwa kita ini, dia ini tidak dengar-dengar. Stop dulu. Sudah berikan petunjuk apa tidak? Saya tawarkan itu. Carikan anak-anak yang mampu berkeuangan para gembala duduk. Bukan akal mimbarnya. Dia menolong sehingga mungkin di teman-teman ada yang tidak tahu pegang bukunya model apa. Mulai itu kan perlu itu pimpinan. Jangan kita semua sudah tahu jadi nanti sekian, lalu nanti ditanya di atas, lalu ada tahu uang ini kemana? Jadi kita berdoa, ya semangat Roh Kudus ini semoga berjalan. Karena nanti kalau kita tidak jalan, iblis kita gereja Betel kalau bicara pintar masalah itu hebat. Grup ini grup itu hebat. Baku melawan itu hebat. Tapi menunjukkan solusi seperti yang saya maksud kepimpinan itu tidak ada. Cuma mau cari hal bakalaiza ini iblis tinggal nonton terus. Ya. Kota Solo bikin gebrakan baru beberapa sama.
mulai tidak sayang umat Tuhan, tidak sayang pelayanan pekerjaan Tuhan, enak saja. Kita berdoa supaya Tuhan sayang kita, ya, sayang pemimpin-pemimpin, terutama saya. Saudara berdoa supaya Tuhan sayang saya bisa menolong Anda. Kalau saya bilang kita jalan ke barat, kita ikut semua barat. Kalau saya belajar dengan Tuhan kasih, amin. Setuju jemaat? Orang tua, setuju? Karena kita dibenci, tabernakel itu dibenci. Kita kalau jadi kekasih masih anak-anak kurang. Kalau sudah mulai dewasa, sudah cantik ibaratnya, sudah jadi selama satu sambil muda. Tapi kalau Anda rasa milik Tuhan, tunjukkan kalau kau mengasihi saya itu apa yang kau buat. Ajaran firman Allah membuat sehingga kita hidup itu bercinta. Kita tahu, kita belum mengerti, tapi setelah itu kita mengerti. Udah Tuhan percayakan. Jadi yang muda-muda ini jangan rasa dengan alergi dengan pengajaran. Banyak nikah muda susah, dia tidak suka ikut gereja. Saya kesana, jangan kalian terlalu bersuka, lalu merasa pahitnya langsung tinggal di rumah. Tapi siapa yang tolong? Kita orang muda-muda ini banyak kali terlalu gampang rasa. Sudah, ya. Nanti kita tinggal di rumah sudah parah, baru kita datang. Tuhan itu bukan sulap kita, Tuhan itu berikan kita ajaran. Kita dengar terus, kita diurapi terus, kita dicas terus. Lama-lama sudah cukup banyak. Tantangan itu begitu datang gampang. Jadi keluarga yang mulai melangkah dengan pasti. Orang tua-tua kita besok bapak mama mati misalnya. Terus gereja ditaruh di pundak Anda. Apakah Anda bisa lakukan amanat Tuhan? Itu yang dimaksud supaya jika, ya, sudah baca ayat tadi saya maksud? Sudah, ya. Jadi Tuhan sudah berikan kepada kita Roh Kudus untuk kesatuan kita kerjakan dalam pandangan rohani kita. Yonatan 48:78. Satu, pergerakan gereja yang berakhir dengan tumpah tangan. Pendeta Panesor dan Potes Indiwono untuk selanjutnya hujan renai pengajaran. Dan kita generasi mempersiapkan mempelai kehidupan kita, mempersiapkan kelahiran perubahan. Laki-laki dan perempuan, kita dipersenjatai dengan senjata Allah. Kita memiliki kesatuan pemuda-pemudi. Kita memiliki kesatuan laki-laki dan perempuan. Kita maju untuk kepentingan Tuhan. Ya, ini. Tapi kalau sudah tidak kita gerakan generasi dalam tindakan-tindakan ke depan, ya itulah yang susah. Di situ ditekan, jagalah kesatuan, ya, dengan satu perbuatan yang baik dan yang jelas. Roh Kudus disenangi, maka dia akan bekerja di dalam Anda yang luar biasa. Yang Anda mungkin manusia, saya cuma berdoa, Bapak, jadikan dan ini serahkan ke dalam Anda, tutup di Anda melakukan, dan dia mulai berbisik. Dia berkata, apa yang menjadi jadi satu? Ya, nanti saya tanya panitia lagi. Sudah, mana yang kalian kerja? Sudah berapa kumpulnya? Jangan pakai harap-harap gampang. Saya mau dengar dari jemaat mencintai itu seperti apa? Ya, supaya kalau Anda tanya saya sudah kerja sepenuh, tapi ya itu sesuatu yang diberkati. Kalau Anda tidak kerja, nah itu kan rugi Anda tidak dewasa. Karena Tuhan bilang, siapa yang melakukan perintahku, maka kami dengan dia
akan datang. Kami tinggal dalam kehidupannya dan bekerja. Nah ini. Jadi saya sudah kunjungi dan saya lihat ada kesatuan roh yang luar biasa. Tinggal dimasukkan pengajaran tabernakel supaya strategi juga ada arah tujuan kita sekarang. Jadi ada kalau ditampilkan tabernakel, bukan Anda lihat ketoran, bukan. Itu pernyataan kerajaan keselamatan itu percaya. Jadi Anda harus punya. Oh begitu kan? Ya. Dan sekarang Anda menerima pembinaan, terima. Ya. Supaya Roh Kudus bekerja dengan baik dalam hidup Anda merasakan kebenaran, Anda merasakan kehakiman Tuhan, Anda merasa oh ini dosa mulai. Ya, setelah itu Anda berguna. Ya, jadi saudara, ini sesuatu yang saya tekan lagi supaya kasih mempelai itu seperti itu. Tadi kita sudah baca bahwa keluarga Bapak udah kita bilang begitu. Jadi kabar mempelai itu bukan kabar palsu, bukan. Tapi karena tidak diberikan pemahaman, dibilang itu palsu. Apalagi kita tidak menunjukkan perjalanan, akhirnya dibilang itu palsu. Tapi kalau saya dibilang palsu, dia sangat disukai. Istri, anak-anak juga. Dia ngomong sampai dia kumpul karena Tuhan sudah bilang penghujatannya akan balas oleh Tuhan sendiri. Ya, tapi kalau boleh kita punya senjata rohani supaya musuh yang ada dalam hidupnya dia lari pergi, lalu dia dikembalikan, dibawa ke kemari, masuk dalam persekutuan. Itu artinya kita selamatkan. Itu senjata rohani kita sekarang. Bukan perang lawan roh di udara, melawan darah daging, tapi roh di udara. Nah ini perbedaan. Supaya darah daging manusia kita itu perlu diluruskan, diberikan pendidikan, diarahkan supaya kau menurut roh. Itu maksud palsu. Bukan perang melalui darah dan daging, tapi roh di udara. Ya, saudara yang kasih, saya mau akhiri. Karena itu kita rindu kasih mempelai dari Bapa pekerjaan Tuhan yang sekarang sudah membuat kita bentuk persekutuan ini kita tingkatkan untuk menuju tubuh Kristus. Saya percaya apa yang kita kerjakan ini Tuhan akan dukung kita untuk tubuh Kristus. Karena banyak saudara-saudara kita di Jayapura, banyak di sini yang sangat rindu. Para dewan kami percayakan saudara Swanda, walaupun dia muda, saya bilang bro, sebenarnya semua sudah mau saya yang tertua, ya. Tapi saya melihat posisi usaha untuk organisasi sudah kapok. Begitu sudah Pak Swanda, tapi Bapak ingatkan dan dia kenal saya. Kalau setiap gerak gen saya menerapkan doktrin GBGP, tolong diperhatikan juga. Ada dari dia terus pamannya ini sudah. Saya bilang tidak, ini kondisi dan bergerak sama. Kalau bilang Pak Swanda ini kalau tidak mau dengar, saya bilang kita jalan lagi. Karena itu tindakan Roh Kudus. Kita sayang GBGP untuk dia berjalan atau mau hancur. Saudara sayang untuk jalan apa